Ya udahlah, oke terima. Tiba-tiba meledak, aku ngumpet di bawah meja. Embung keluar, nonton TV, aduh ada lagu itu lagi. Dengerin radio, aduh ada lagu itu lagi. Baju aja tuh berantemnya sama manajer. Kamu pakai ini, gak mau yang kerap-kerip, gak mau. Oh, anak band sus. Wah berantem kerjaannya, gila itu. Jadi udah robot aja, udah mah nggak terlalu bisa nyanyi dangdut kan. Tahun pertama udah, tahun kedua, tahun ketiga, ya udah deh kayaknya emang takdir gue di sini. Tahun keempat, aku cuma bilang ini sama manajernya, gue nggak minta apa-apa, keluarin gue. Lu yakin kayaknya keluarin gue? Oke, kontrak lagi. Oke, gue tanda tangan aja dengan begonya. Kontrak lagi? Kontrak laginya tuh buat biar gue enggak, biar gue nggak dapet apa-apa. Aku nggak dapet apa-apa. Maunya itu artis buat di situ kan ada royalti artis. Nggak ada. Jadi dari label nggak dapet apa-apa. Nggak. Seharusnya tidak seperti itu. Ya manajernya punya 3 rumah, aku masih nyicil. Manajer 3 rumah. Halo, ketemu lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama teman baru saya, ada Cita Rahayu. Oh, akhirnya kita makasih, berteman. Om. Akhirnya kita berteman. Akhirnya setelah melewati obrolan-obrolan dari Om Bimo. Wah, ini dari si Bimo. Luar biasa. Akhirnya jadi ketemu, alhamdulillah. Makasih banyak udah diundang di sini. Terima kasih banget. Ya Allah. Legend nih semua seniman kesini. Meninggelis bisa. Sudah kan? Nuhun, Sunda. Oh iya, aman. Sunda Pride. Sunda Pride. Sunda Empire. Iya, alhamdulillah. Oh, Sunda Empire. Itu. Cita, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om, sehat Om? Ini sehat pisan. Cuman pas ngeliat aslinya, ya Allah, ini ya imut gitu. Orangnya imut. Letik gitu, imut. Kalau di TV asal jangkung gitu. Kan pakai heels Om. Ya, oke sih. Oke nih teman-teman. Ini ada satu bintang ya. Seorang bintang yang sekarang bintangnya ceritanya mau membumi. Cuman gue pengen tahu nih ceritanya nih. Oke. Cita. Bintang laut. Kamu gak boleh ngomong gitu loh. Sakitnya tuh di sini loh. Udah gak sakit lagi. Udah gak sakit lagi. Cita, jadi gini. Ini kita kan tahu ya, Cita. Sekarang Cita Rahayu. What's wrong with Cita Citata? What's wrong? What's wrong? Karena ini jarang sekali orang sudah mendapat predikat besar, tiba-tiba lu ganti nama dan lu mengganti semuanya. Itu yang nanti gue mau tanyain. Okay. Sekarang pertanyaannya adalah, lu tuh siapa sih? Orang pemusik atau orang, kan di Bandung. Itu teh yang terkenal kan, kamu kan dulu dangdut. Awalnya. Nah, awalnya mulanya tuh kamu memang hidup dangdut. Itu oke. Caranya gimana? Awalnya tuh gimana? Jadi dulu si Cita ini, Cita Rahayu dulu nih, sebelum Cita-Cita. Ya kan? Oh, ini Cita Rahayu sebelumnya ya, sebelum Cita-Cita. Oke. Cita Rahayu ini anak kecil di Bandung, seneng ngeband. Anak band. Seneng ngeband, seneng nongkrong. Kalau kerja paling di lobi hotel. Jazz, love song, pop gitu. Pindahlah ke Jakarta. Tawarannya tuh nyanyi di lobi hotel. Oke lah, sikat. Berarti lagu-lagu no make piano ya lah. Piano atau sama sekso aja. Oh, sama sekso. Iya, oke. Biasanya kayak gitu. Terus tiba-tiba pas datang ke sini, ya ditawarinnya dangdut. Oke. Aduh, kata gue Om, kenapa harus dangdut ya? Bukan ngehina dangdut nih. Lain, betul. Bukan. Tapi datara dangdut. Gak bisa. Oh, serius gak bisa? Gak bisa. Oh iya. Gak bisa. Dan kebetulan musiknya si Cita Citata ini bukan pure dangdut yang klasik. Iya, betul. Kebetulan cengkok tuh susah banget Om. Gitu ya?
Cengkok tuh susah banget. Sama sih nggak sih sama cengkok Melayu? Hampir sama. Tapi beda lagi. Tapi beda lagi. Oh, serius. Beda lagi. Makanya pas begitu ditawarin, musiknya kayak gimana? Ya sok-sok idealis gitu kan. Musiknya kayak gimana? Ini kayak gini. Hah? Pas momennya itu memang si Cita itu lagi melarat. Oh, sempat melarat ya? Sempat melarat ya? Ya memang hidup di keluarga sederhana lah. Oh, bukan musisi. Bukan musisi, bukan? Bukan musisi. Okay. Keluarga memang ya keluarga yang nggak ada, maksudnya keluarga yang sederhana lah. Ya. Yang penting cukup makan Oke, gitu oke, kan. oke. Nah, ya udah deh, si yang tadi idealis itu jadi hilang karena pasti. BU. BU. Ya udahlah, apa yang ada di depan mata diterima gitu kan. Siapa tahu jadi BUMN nih. Oke, terus? Bisa aja nih Om, ya ampun. Om ya udah Diterima pas nih? itu diterima tuh nggak langsung diterima Om. Ah, gimana maksudnya? Sebulan pulang dulu, nangis-nangis. Nangis-nangis. Kok nangis? Ya, ya gimana sih orang biasa ngeband, biasa minimal wedding gitu atau lagu-lagu love song di lobi hotel, Tapi bakat ya. ya kan? Bakat Tengku Butu. Bakat Tengku Butu. Jadi ya udah terima aja dulu. Itu terima. pasti dari keluarga dong. Keluarga gini, udah kamu terimanya dulu gitu kan, mau nggak mau nih, ya kan, nggak tahu, nggak ada yang tahu kata dia gitu. Ntar dulu. Nah sampai ketemu manajernya aja, lu mau nggak nyanyi dangdut? Enggak. Ini kayaknya gue salah ketemu orang deh kata dia gitu. Oke, terus. Gitu. Akhir cerita, singkat cerita gini lah. Intinya ya udah dikasih lagu. Lagu tuh banyak tuh. Sebelum lagu kontrak dulu sama si label. Aku tuh nggak tahu ini label apa. Nggak ngerti. Kontraknya nggak ngerti apalagi. Kontrak nggak ngerti, umur 19 tahun Om. Oh, masih kecil. Umur 19 tahun nggak ngerti, nggak didampingi kuasa hukum. Ya nggak kenal siapa-siapa, sendirian ke Jakarta bermodalkan 2 baju, duit 50.000. Anjir. Ini tahun berapa nih? Tahun 2013. Kecil. Kalau gue kira tahun 70 gede tuh. Iya, 2013. Ini tahun 2000. Oke, kecil itu. Oke, ya udah terima. Ya, tapi aku nggak mau nyanyiin ya. Ari kamu katanya kebanyakan minta katanya gitu. Oh iya. So aku bilang ya udah deh kalau gitu nyariin kerjaan saya aja. Kayak nyanyi manggung-manggung biasa gitu. Terserah dibayarnya kecil nggak apa-apa, 200.000, 100.000 nggak apa-apa. Yang penting. Oh, sempat ngomong gitu kamu? Iya, aku bilang gitu. Yang penting cari kerjaan. Nggak bisa, kamu harus rekaman. Kalau mau nyanyi tuh, jadi penyanyi tuh harus terkenal. Aku nggak mau terkenal, aku bilang gitu. Kamu nggak mau terkenal? Nggak mau, aku bilang gitu kan. Kamu mau duit doang? Mau kerja, Mau kerja, mau duit. tapi jadi penyanyi. So iya pisan kan. Ya. Oke, terus? Yang penting nyanyi, gue yang penting nyanyi gitu. Kalau band mah udah langsung dihajar waktu itu ya kan. Habok langsungnya. Gitu, udahlah terima aja, udah terima. Tiba-tiba terkenal, tiba-tiba meledak. Nah, ntar dulu nih. Lagu dipilih, kamu milih atau? Ada 3 lagu Ada waktu 3 itu. lagu. Aku milih, yaudah yang sakit hati di sini aja. Kenapa kamu milih lagu itu? Karena lagu-lagu yang lainnya agak porno. Oh, porno. Oh, maksudnya ada mengarah lah. Yang ini sakitnya tuh di sini. Ini Iya. kayaknya makin. Iyalah udah better lah ini gitu. Oke. Ciptaan? Ciptaan label. Oh, nggak tahu kamu mah ya. Pokoknya mah aya we. Nggak tahu, pokoknya ada aja dari si manajer. Aransemen udah begitu langsung. Udah begitu langsung. Oke, berarti ngisi vokal. Ngisi vokal aja. Gitu. Ngisi vokal nih. Nggak ada kesusahan kan katanya tadi cengkok. Ya kan memang musiknya begitu, jadi nggak perlu banyak cengkok. Oh, karena kamu modern ya, bukan yang klasik. Iya, dan Iya, ternyata iya. buat mereka tuh sesuatu yang baru karena kok ada penyanyi dangdut bisa falset. Oh iya. Oh iya, belum ada ya. Iya ternyata gitu. Karena memang kebanyakan penyanyi dangdut susah falset. Iya juga ya, belum ada sih ya yang waktu itu falset. Waktu ya. itu falset. Kalau sekarang kan ada tuh garam dan madu tuh kan pakai pakai iya, falset pakai husky ya kan. ya, Itu juga hipdut kan. Hipdut. Bukan yang kayak nggak perlu si Cita. pakai cengkok-cengkok. Oke. Nggak perlu juga. Ya udahlah, oke terima. Tiba-tiba meledak. Aku ngumpet di bawah meja. Embung keluar. Yang kamu tahu itu ngetop meledak dari mana? Dari mana-mana. Dari mana?
nonton TV, aduh ada lagu itu lagi, dengerin radio, aduh ada lagu itu lagi. Serius? Buka handphone, waktu itu masih BBM. Wah, BBM. Oke. Ya. Oke. Tak lagu lagi. Terus cepetan ini kamu kerjaan udah banyak. Gak bisa. Tolong. Tolong. Manggung udah numpuk. Mandung, wah udah numpuk. Manggung numpuk segala macam. Ya udah kamu maunya apa kata dia. Kamu bisa apa selain nyanyi dangdut? Selain manggung. Ya manggung bisa tapi jangan lagu dangdut. Ya udah Pak. Mbak, acting. Bisa. Ya udah acting dulu deh. Main sinetron. Lah, manggung Lagunya ambil. dijadiin soundtrack. Jadi makin Sinetronnya. deh atuh. Gak tahu, gak ngerti kan masih boloon. Ini teknik marketingnya sebenarnya jago. Oke, Masih terus. boloon. Ya udahlah main. Ternyata main sinetron tuh capek banget ya. Dari pagi sampai subuh. Iya. Iya kan? Ya udah deh gua mau manggung. Akhirnya manggung. Akhirnya manggung. Jadi pas manggung itu lucu Om. Pas manggung itu kan kalau artis besar cenah udah dikasih backstage yang Iya. bagus gitu Iya, kan. iya. Aku nggak mau. Aku pengen kursi di belakang panggung. Di sebelah mixer jangan-jangan. Iya, Di sebelah mixer. Ya Allah. Iya. Terus maaf Mbak Cita kata LO-nya. Ini udah disiapin makanannya udah banyak. Aku mau duduk di sini. Kenapa? Mau nontonin penyanyi openingnya gimana? Waduh, mudah-mudahan sih bintang tamu kayak gini semua ya. Oke. Mau nontonin, jadi nontonin Om. Oh gitu jogetnya. Oh gitu cara nyanyinya kan nggak ngerti. Oh gitu. Baju aja tuh berantemnya sama manajer. Kamu pakai ini, nggak mau yang kerap kerlip, nggak mau. Oh, anak band sus. Gak mau wah berantem kerjaannya sampai ada di momen gini, udah deh kalau lu pusing sama gue kasih aja lagunya buat orang. Gue keluar, gak bisa gitu, lu kontrak lu harus bayar, kalau nggak bayar berapa? Sosokan. 50.000. Bayar berapa? Sekian M. Oke, nyanyi. Mau nggak bener nih nggak mau, ya udah ya. Mau. Oke, nyanyi. Dan nggak punya duit ya kan harus bayar. Udah habis itu pas udah sejalannya waktu setahun Om aku Itu duduk manggung full. sehari Tiap bisa hari. 3 kota. Anjir, sehari 3 kota gimana nyampenya ya? Satu brand aja dalam setahun 100 kota, 100 titik. Satu brand. Jadi aku ngejalanin 3 brand. Wah, edan. Gila itu jadi udah robot aja, udah mah nggak terlalu bisa nyanyi dangdut kan. Tahun pertama udah, tahun kedua, tahun ketiga ya udah deh kayaknya emang takdir gue di sini. Bentar dulu, itu laku berapa juta kopi dia? Wah udah. Nggak sempet dikasih tahu ya? Nggak sempet kan. Wah, gila sih. Jadi yang aku lihat tuh di back end Spotify aku tuh satu lagu tuh 33 juta streaming satu hari. Aku nggak dapet apa-apa. Maknya Demi Allah. kan ada itu artis buat di situ kan ada royalti Nggak artis. Gak ada. Jadi Serius? Dari label nggak dapat apa-apa? Nggak. Anjing. Tahu gitu saya yang jadi label. Kan kaya jadinya gua. manggungannya potongannya gila-gilaan. Berapa persen? 50. Anjir. Tapi potong produksi dulu ya. Baru potong. Kamu benar-benar dikerjain waktu itu ya? Ya. Maksudnya ya menguntungkan, cuma maksudnya seharusnya tidak seperti itu. Ya manajernya punya 3 rumah, aku masih nyicil. Tiga rumah. Yang ini orang yang bukan? Semoga nonton. Aduh ya. Ya oke. Terus biarin berkah terus. Iya itu berkah lah buat aku. Sampai sekarang juga buat aku cita-cita tuh udah apa ya bahasanya, ya part hidup aku lah. Oke. Dari situ aku belajar. Dari situ aku tuh belajar, oh gini bisnis musik. Oh kayak gini. Oh permainannya begini. Darknya begini. Lightnya begini. Oke. Oh, kamu sampai belajar itu ya jadinya? Akhirnya. Berapa tahun kamu belajar itu akhirnya?
pas lagi di label itu. Di label itu kamu, ini gini, perjalanan kamu kan berapa tahun tuh di dangdut? Jadi di label itu tuh kontrak 5 tahun. Anjir, oke. Tahu tahu. 50 lagu aja. Jadi kontraknya tuh 2 album. Udah bukan kontrak artis apa Oh, kontraknya 2 album tapi 5 tahun. 5 tahun. Harusnya 2 tahun ya. Double standar emang. Udah tahun ketiga aku mulai, oh gini ya, oke, mempelajari. Tahun keempat aku cuma bilang gini sama manajernya, gue nggak minta apa-apa, keluarin gue. Lu yakin gini? Keluarin gue. Oke, kontrak lagi. Oke, gue tanda tangan aja dengan begonya. Kontrak lagi? Kontrak lagi tuh buat biar gue nggak, biar gue nggak dapet apa-apa, nggak bisa dapet apa-apa. Wah, ngeri sih. Dari situ ya udah, isi kontraknya juga lumayan gitu kan, dan gue juga belum terlalu ngerti saat itu, yang penting gue cabut aja dari situ. Oke. Nah setelah dari situ gue belajar gue belajar bisnis musik, bikinlah label kecil-kecilan. Gue pengen mengedukasi, jadi ini yang pengalaman gue yang ada di hidup gue ini sebagai penyanyi dangdut, gue berikan kepada penyanyi-penyanyi lokal hero. Gue bilangnya lokal hero, ada yang di Jawa, ada yang di mana segala macam gitu. Contohnya yang nyanyi Cendol Dawet, kalau pernah dengar. Oh, Cendol Dawet pernah tahu gue. Iya, itu pernah masuk juga. Oke. Masuk. Kamu build mereka? Iya. Oke. Gitu. Tapi yang nggak bisa di-build, mereka emang udah punya karakternya sendiri gitu dan kan. Kamu pure bisnis atau? Sebenarnya lebih ke, nih gue mau di belakang, abis dia naik, gue mundur, gue bikin band, gue bikin event gitu. Agendanya mah gitu sebenarnya. Ini industri apa ya? Sebenarnya gitu. Nih gue kasih, gue mundur gitu kan. Gue kasih kan pakai modal nih kan? Gitu, label kecil ini. Tapi gue masih nyanyi dangdut nih. Ini kasih. Supaya biar biar nge-push mereka juga kan. Jadi akhirnya dapatlah gue penyanyi namanya Caca almarhumah Trio Macan. Oh, Caca itu. Iya. Oh, itu lu? Iya. Oke. Dia keluar dari Trio Macan. Gue bilang udah sini lu sendiri aja. Gitu. Saat begitu naik dia dapat 3 program di TV segala macam, kerjanya udah banyak. Meninggal perjalanan. Nggak ada program meninggal kan? Nggak ada. Meninggal kayaknya dark banget. Udah. Meninggal. Pas kebetulan bisnis gue juga lagi carut marut. Jadi gue sama partner gue ada konflik interest gitulah. Nggak open segala macam. Ya udahlah, mungkin ini kali sign-nya gue harus bubar gitu. Akhirnya bisnis tuh kolaps. Tapi lu masih nyanyi? Masih nyanyi. Oke. Masih nyanyi. Pindahlah. Berarti masih Citata. Dengan Citata pindahlah ke pop. Sempat nyanyi pop. Bikin. Produksi sendiri. Produksi sendiri. Ini yang mau lu nih, ya? Enggak juga. Oh, belum. Karena kan belum ngeband. Oh iya. Jadi ayang ngeband sebenarnya kalau nyapisan ada ngeband. Iya kan? Oke, terus. Udah produksi sendiri dengan Cita-Citata. Gue pikir-pikir lagi, nih Cita-Citata dengan pop, dengan dangdut dengan pop nggak ada bedanya. Karena sama-sama industri. Betul. Jadi nggak akan naik juga. Emang si Cita-Citata nih kental banget memang. Iya, bener. Kental banget gitu loh. Sampai iconic kan itu kan lagu lu kan? Iya, sampai aduh. Aku sendiri nggak paham gitu kenapa bisa begini, ya memang Tuhan udah jalannya Tuhan gitu, jalannya Allah. Udah begitu, udah deh kayaknya gue off dulu gitu, lagi banyak manggung. Ini lagi banyak manggung. Tiba-tiba aja. Udah. Serius ini? Tiba-tiba gue gak mau main manggung lagi? Enggak. Ada tawaran pun gak lu ambil? Cuma gede duitnya? Dalam sebulan itu 1. Oke. 2. Gitu doang, udah. Nah, habis itu ketemulah suami. Ketemulah Mas Didi. Ntar dulu. Ini yang lu tahu konsekuensinya kan? Manggung itu lumayan duitnya, bener gak? Banget. Lu break begitu juga lu tahu konsekuensinya, pasti bakal keuangan lu pasti akan surut juga. Iya. Apakah sudah banyak tabungannya? Enggak juga. Enggak juga. Kan habis dari PT itu. Kolaps tadi.
Kolaps. Kan kolaps semua bisnis. Itu kan. Jadi si Cita-Citata nih udah lu berhentiin di situ. Oke, terus? Ya kalau diomongin kenapa Cita Rahayu, karena spiritual. Spiritual. Iya. Sebelum itu kan lu pasti belum spiritual waktu itu. Pas gue udah berhenti nggak nerima kerjaan. Itu udah spiritual? Udah. Oh, lu udah di spiritual. Udah di ya? tahap itu. Oh. Gue udah di tahap ngerasa. No debat kalau itu. Gue ngerasa bahwa untuk apa gue mencari kebahagiaan dari uang yang tidak membahagiakan gue gitu. Malah membuat sakit. Kok zaman dulu gue masih Cita Rahayu tuh gue lebih bahagia ya. Walaupun kere. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya dulu nama lu sebenarnya aslinya Cita Rahayu waktu ngeband. Iya. Diganti sama produser. Iya. Cita-Citata. Yes. Oh, oke. Lu udah nggak mau itu lagi karena menurut lu ngapain kalau bisnis gini makan hati mulu, mendingan gue yang bahagia-bahagia aja deh. Damai-damai aja. Ternyata di spiritual lu mendapatkan kedamaian itu. Iya. Dan lu melepaskan itu. Wah. Dan meng-cancel kerjaan itu lumayan. Iyalah. Gini juga om. Ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Iya. Makanya gue bilang kalau tawarannya misalnya, main deh, cuma selagu doang se-M. Ada. Ada. Kalau saya pasti ikut. Saya nyanyi. Cita Rahayu, Tata lagi. Hari ini saya Tata lagi. Ada om. Ada ya? Ada. Itu Ada. berat itu. Ada. Duniawi. Cuma ya balik lagi ya. Lu mau ambil duniawi apa ke spiritual? Oke. Gitu. Akhirnya ketemu pas pada saat lu lagi di spiritual ketemu sama suami. Ketemu. Suami nggak yang gini. Aduh. Dia malah nanya, Oh. kamu ini beneran mau ngelakuin ini? Sekarang aku mau nanya, satu aja kata dia. Dua deh kata dia. Apa yang lo dapetin dari Cita-Cita tak? Gak ada. Oke. Ah jangan naif lo. Duit udah. Gak habis lagi. Udah habis lagi. Jadi hilang. Iya. Terus apa? Gak ada. Happy? Enggak. Oh, itu. Happy enggak? Terus capek iya. Gue ngerasa kayak robot Tom. Iya. Kayak robot yang tinggal kenceleng gitu kan. Gak ada bedanya gitu sama Gak ada. mesin. Berarti lu selama manggung yang waktu itu, lu udah gak ada excitednya yang deg-degan. Gak ada. Terus kalau dapat panggung banyak, yes, nggak? Gak ada om. Oh, nggak enak sih. Gak ada om. Nggak Sama enak sekali. sih itu. Gak ada. Jadi totally cuma menghibur orang, tapi kita sendiri gak terhibur. Kayak Charlie Chaplin lo. Iya. Charlie Chaplin gitu tuh. Iya, benar. Jadi kalau orang ngelihatnya kan orang pengen banget jadi Cita-Cita. Betul. Ini apa ya? Bukannya lu naif apa gimana? Iya. Tapi jujur dari diri hati aku sebenarnya kalau bisa enggak gitu. Terus kan banyak di media juga bilang lu kacang lupa kulit segala macam. Enggak. Aku nggak akan ngelupain bahwa itu adalah perjalanan hidup. Aku pernah ngerasain itu. Dan justru karena itulah akhirnya belajar. Akhirnya aku jadi aku yang sekarang gitu. Iya. Yang Cita nongkrong lagi, Cita bisa ngeband lagi, bisa produksi lagi kayak zaman dulu. Wah, lama tuh bisanya. Nggak bisa, tiap udah. hari ya. Tiap hari, sehari 3 kota. Libur, belum TV, segala macam. Terus jalanin film juga nggak, ya capek gitu loh, capek. Nah pas begitu ketemu suami tuh, kayak botol ketemu tutup nih. Dan nggak apa-apa ya? Dan nggak apa-apa. Dia malah yakin nggak ada push dari aku nih ya gitu. Ya enggak, emang dari aku. Kalau orang di luar sana ngelihatnya adalah ya kayak bodo amat sih orang ya, kan kita nggak pernah tahu juga. Oh pasti nggak boleh nih manggung lagi sama lakinya nih, pasti gitu dong, iya kan? Sampai gini ya kamu nggak sayang sampai gitu.
Ya lihat ya, ini kemauannya ya. Kan di komen gini, wah gara-gara nikah sama cucu Soekarno jadi so idealis so apa. Karena mereka nggak tahu. Oh suami cucunya ini Presiden Soekarno ya? Ya gitulah. Saya itu ngefans banget sama Presiden Soekarno. Jadi Bapak Om Didi. bangsa. Om Didi. Oke. Terus Tapi Mas Didinya sendiri ya, ibarat kata hampir sama sama aku. Magsadna. Hampir sama sama aku. Udah nggak nyari apa-apa. Udah. Ya orangnya juga sederhana banget. Oh iya. Sederhana banget. Musisi juga. Musisi juga. Oh. 2007 enggak dong. 2007 bentar. 97 dia produser DJ. Oh, sempet masuk label bareng Tiesto. Tiesto. Iya. Tiesto yang di luar negeri. Iya. Anjir. Gue ke Tiesto. Terus di sini dia waktu itu bikin Jerox pertama kali bikin album. Oh. Produser dia. Iya. DJ tapi komposer juga. Dia main musik juga. Iya. Wah, Emang canggih. dulu standarnya Dulu ya. Saya harus juga dulu produser. DJ. Sama DJ juga. Daerah Jero ya. Saya dulu DJ, nggak pernah ikut-ikutan lah sekolah DJ ya. Maksudnya dulu, zaman dulu pisan masih pakai piringan hitam gitu. Iya. Dan memang kalau orang DJ yang beneran harusnya dia harus bisa musik. Harus bisa kompos. Kalau sekarang kan enggak. Enggak. DJ tinggal pencet. Solok pencet. Wah dulu mah nggak Zaman dulu bisa. mah remix ya remix beneran. Bener-bener harus Iya. kita bikin di sini. Sampai round table-nya tuh 6. Anjir. Dulu DJ sih. mahal. 6 dan piringan hitam semua. Ya jadi dia tinggal masuk sini ambil BPS, MVP di sini gini udah siapin supaya tek pindah ke sini. Mending Wah, ganti-ganti Iya ganti-ganti cuman Iya. udah harus ini ya. Iya. Gokil. gitu. Terus sempet ngeremix juga bareng Calvin Harris juga. Siapa dia? Kevin Harris apa lagi tuh? Ada. Kayaknya orang luar negeri kan? Iya, karena dia dikontrak di label luar, tapi namanya bukan Didi, karena Didi itu panggilan cewek Di sana iya. di sana itu. Bukan Didi itu ada panggilan Didi cewek. McCall. Jadinya diganti namanya The Dove Wave. The Dove Wave. Iya, The Dove Oke, Wave oke, gitu. oke. Nah, singkat cerita, banyak juga sih, termasuk Kak Astrid yang Ratu Cahaya juga. Oh, yang lagunya lumayan Iya, dark. makanya of agak lava. ambience dark kan. Iya. Kayak Bjork ya. Iya. Nah, gitulah karakteristik Mas Didi kalau buat Oke. lagu tuh ambience dark oke. kayak gitu. Oke. Gitu. Ketemu Terus sama dia jadi ketemu kayak sama- botol sama tutup nih. Ah. Oke. Jadi pernikahan kita tuh isinya ngomongin musik. Serius jadi. Iya. Jadinya Seru dong. Seru banget. Dapat nggak bahagianya? Bahagia banget. Waduh, enak. Ini dia nih yang gue cari-cari. Bukan urusan bank, urusan naon, urusan enggak ngomongin Ini musik. dia gitu. gue cari-cari gitu. Ya di samping ngomongin politik juga, karena emang lahirnya sudah politik Iya. keluarganya. Kayak keluarga Kennedy lah. Tapi dia nggak bisa kalau nggak ada musik. Hmm, Pokoknya pulang kerja harus ada musik, gitu. sama saya berarti. Saya juga orang politik, cuman politiknya tentang rumah tangga. Tapi bisnis Musik. Oma jalan. Kalau dia mah kagak suka bisnis, Oh iya. nggak suka. Gitu. Udahlah, nih sama-sama orang yang bisnisnya bangkrut, dia juga nggak suka bisnis. Ya udahlah kita nge-musik aja. Kebetulan di rumah ada studio. Ini dulu gue mimpi banget punya studio kayak gini. Iya. kan? Gak bersistem juga, makanya kebanyakan dia bikin lagu, orang habis itu rilis. Oke. Karena tidak pernah ada sistem. Jadi berarti sama kayak gue, lu nggak mikir, kalian tuh nggak mikirin number ya, mau yang nonton berapa. Alah gitu. terserah lah mau nonton berapa. Benar. Yang Pokoknya penting hati nih, bahagia ya. musik itu menemukan pendengarnya. Iya. Kalau sekarang kan main booster. Iya. Oh, eta mah teresep. Kan main booster. Dijejol bahasanya kan gitu. Biar dengerin gitu. Ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Gitu ya, Kan beda orang terserah. beda cara. Cuma Itu kalau industri lah. Iya, industri kan kayak gitu.
Cuma balik lagi kalau ke diri aku pribadi sama suami, kalau bisa organik itu lebih bagus gitu karena Biarpun cuma 10 ibaratnya yang nonton, ya itu Iya, berarti ya lu yang suka berkarya. yang suka lagu gue yang itu. Iya, gitu ya. Oke. gitu. Padahal lu tahu berdua bahwa ini akan niche market ya. tahu. Karena gini, terus terang gue kemarin ini Om Bimo juga ngasih nih sekarang Cita. Pas dengerin lagunya, kan gue langsung ngebayanginnya sakitnya tuh di sini ya dong. Pas denger, Beyond nih Mayu. Jadi kan gue harus beneran dengerin ya kan. Gue bilang ini kayak orkestra tapi bukan. Jadi lu kan main ambience kan. Iya. Cuman memang gue nggak ngelihat lu tetap kalau gue lihat di musik ya. Waktu itu yang gue denger apa ya? Mantra-mantri. Mantra-mantri. Jadi musiknya itu notasinya tetap harmoni kalau gue lihat. Cuma nabrak-nabraknya aja tuh. Nabrak dari song ke rap bisa, wah lu bisa nggak ke do-nya gue nggak tahu kemana nih larinya. Yang bikin lu itu nuansanya kan. Nuansanya tuh dark banget kalau gue lihat. Cuman pas gue dengerin kata-katanya, wah ini mah bukan buat ciwi-ciwi nih. Gue bawain lagu ini ngegitar mah nih, pulang dia. Mau kemana kamu? Males gitu. Dalam banget dan ini kayaknya ini nyiptain liriknya siapa? Aku sama Trewijaya ada. Kenapa itu dalam sekali? Kalau gue buat bukan soal dalam ya, lebih ke berat kayaknya. Bener tuh sih? Iya karena perjalanan hidup sih sebenarnya. Itu semua yang lu tuangin itu adalah yang lu Perjalanan. rasain? Oke. Perjalanan hidup. Kayak contoh nih mantra-mantri. Itu selalu ada tau di sekeliling kita. Orang-orang yang manipulasi. Itu apa maksudnya lu menginginkan kayak ada kata-kata yang gue dengar tadi itu ada kayak bangsa menanyakan kepala kepada hati. Iya. Terus harga diri yang ditaruh di bawah kaki kayak gitu-gitu kan. Gue bilang wah gila dalam banget nih. Jadi itu harus gue cerna dulu gitu untuk itu. Oh maksudnya ini, oh maksudnya itu gitu. Nggak yang sekali gonjreng. Ada egoisnya di aku Om. Apa tuh? Ya kan kebanyakan orang pengen to the point gitu. Mikirlah sekali-kali. Dititah mikir. Oke bener. Tapi bebas kan lagu-lagu lu. Lagu-lagu lu. Jadi kenapa aku selalu di Instagramku di mana hashtag bagi umat yang mau berpikir. Buat yang ngerti-ngerti aja. Karena emang apa ya musik ini eksperimental Om. Musik Ini apa genrenya apa nih? Kalau gue pengen tahu namanya apa? nggak tahu ya. Gue kira world music bukan? Mood musik bisa. Karena ada ini ya. Mood musik ya ada karena ada pentatonisnya. Ada Daminati Ladanya Iya, gitu. aku kan senang sama budaya. Oke. Makanya kebetulan waktu di trilogi yang albumku, aku tuh ngajakin Om Sujoyo Tejo, Mbah Jiwo. Iya, itu Itu gua juga Mbah Jiwo aku, Mbah kalau nggak seneng nggak apa-apa. Aku bilang nggak usah diisi. Nggak taunya dia seneng banget beliau tuh. Malah dia ini kan Wah, bukan semangat. nyanyi sih. Apa ya? Langgam. Langgam. Iya. Dan itu menurutku ciri karakter Indonesia gitu. Maksudnya? Itu karakter Indonesia di tempat lain nggak punya. Iya sih. Tapi lu harus Di luar dengar tuh sih. nggak ada. Harus dengar. Ini bener-bener 180 derajat. lu nggak bisa ngelihat ada cerita pengen denger biar seru-seruan. Seru-seruan dari mana? Lu mikir loh, beneran kayak masuk S3. Tapi bener, ini kalau lu bilang ini perubahan, ini berubah banget. Ya sebenarnya sama ya kayak Om ngelihat lukisan. Sekarang kalau misalkan lukisan abstrak, kok bisa lebih mahal sih daripada yang realis? Ya ada artinya. Itu dia. Ini juga ada maknanya. Berarti. Ada maknanya. Kan lukisan abstrak masa juga sih. sebenarnya lukisan abstrak ditaruh nih. Masa setiap saat nih yang ngelukis harus ceritain ini karena ini enggak kan? Berarti ini bisa nih buat cowok-cowok ya. Ini buat bagus juga kata-katanya. Jadi kalau ada yang nggak ganteng-ganteng amat gitu, itu ini bisa nih. Kamu jangan lihat ini, kamu lihat abstraknya, maknanya nih. Ini bisa jadi nih. Lihat lukisan aja yang biasa aja, udah
yang abstrak itu yang Iya kan, laku. padahal mah cuma gini-gini doang, cenah kata orang gitu Orangnya kan. bisa cepet-cepet doang mah ya Iya, gitu ya. tapi kenapa bisa lebih mahal? Iya benar, lu Kan seni sampai ke juga. situ pikirannya udah beyond dari gua. Gua pernah ngeliat sih, ada orang ya beli pisang harga 5 miliar dolar, 1 miliar dolar apa 5 miliar. Bisa ngapaan? Jadi dia pisang ditaruh di tembok. Oh iya, tahu. Dihituin dia apa? Diisolasi. Dia beli, cuma dikasih tahu caranya. Lu ambil pisang sendiri, isolasi aja. Dia. Gua mau marah, udah marah digebukin lagi sama bini. Terus ada yang beli. Ada yang beli itu. Astagfirullah. Pak kirain itunya mau diambil itu pisangnya, ternyata enggak. Lu tempelin aja pisang, tempelin pakai isolasi. Jadi yang bikin itu gila, yang beli juga gila. Beneran dicolok pada anjing. Mahal anjing goblok. Oke, itu berarti lu sudah tahu bahwa ini akan niche market yang mau berpikir dan tidak bisa menjadi industri yang lu pernah lalui itu. Ya menurut Cita, yang namanya seni itu nggak boleh dikotakin. Dangdut, pop, ini kayaknya capek gitu. Betul. Karena selama ini, maaf ya Om, kayak agak sotoy. Selama ini musisi ini selalu berantem. Oh iya, kemarin ini banyak yang berantem. Berantem mulu. Gara-gara apa? Gara-gara beda-beda pikiran. Di kota-kota Di kotak-kotakin itu. Dari genre aja udah dikotakin. Coba kalau kita sama-sama semua pegangan. Ini seni. Jadi ujungnya apa? Ujungnya seni kan? Ayo kita punya pemikiran yang sama. Bahwa semua ini adalah Ya, seni. betul. Kalau semua ini seni, kita semua pegangan apa nggak besar industri kita. Karena apa? Kita nih nggak kurang. Secara musik, tiap daerah aja punya instrumennya sendiri. Tiap daerahnya aja punya nadanya sendiri. Iya kan? Kayak ada Minatilada, terus kemudian di Jawa juga sama, terus kemudian di Medan, di Sumatera punya juga. Betul. Kenapa nggak kita pegangan sih? Maaf ya, luar Korea itu nada yang karakternya apa? Amerika, Jepang masih punya, Jepang masih punya. ya kan? Jepang. Kok bisa Korea bisa sebesar itu? Kok kita enggak? Harus karena mereka bersatu, Iya sih. nggak terpecah belah gitu loh. Kalau lu melihatnya sudut pandangnya itu ya. Iya, Jadi memang kalau untuk ke situ memang industri yang mengkotak-kotakan sebenarnya, memang dia yang mengkotak-kotakan. contoh nih Om, waktu aku jadi cita-cita juga jangan dibilang aku cita-cita terus besar terus nggak ada yang nggak underestimatein Cita. Ketemu bisa kayak nih dangdut. Serius? Ada, Gue mah nggak gitu. Dandanut gitu. ada beberapa musisi ada, gitu. Oh musisi nih? Iya, gitu. Wah, kayaknya musisinya mainnya kurang jauh. Ya kalau Om mah tuh kan beda. Ih, kurang jauh Ini menurut udah gue ya. senior. Kalau nggak ketukan lagu mah ibarat lagu kurang seketuk gitu. Gitu. Oke, Terus oke. sekarang ada, oh ini skena, Iya. oh ini. Skena teh baheula teh ngaranna indie lah ya. Ya tapi kan indie yang sebenarnya tuh apa? Mereka juga belum tahu. Mereka juga penyanyi sebenarnya Indie. cuman gara-gara itu Iya, aja ya. iya. Jualan sendiri apa sendiri jadi indie gitu. Tapi di sini beda, indie tuh jadi genre. Jadi genre, betul. Akhirnya. Padahal indie independen. Ya kayak kita gini nih independen, without label. Berarti saya juga indie ya. Indie. Iya bener. Iya. Nah orang kayak gitu ya. Berpikirnya jadi aneh ya jadinya. Ya. Iya, padahal kalau kita misalkan coba berpikir dengan seni, karena kan kita pelaku seni, berpikirnya harus nyeni juga. Harus nyeni juga. Iya. Bandung ya. Orang Bandung ya. Berpikirnya harus nyeni juga gitu. Apalah ngomongin aksi, ngomongin visi, ngomongin nggak usah. Udah kita bareng-bareng. Yuk, kita buat nih industri ini supaya jadi. Karena apa? Kita punya karakter. Kita punya sesuatu
bayangin aja setiap harinya berapa ya yang rilis penyanyi di sini. Sampai sedih banget loh, banyak banget orang daerah mau datang ke Jakarta dipikirnya, jadi nih gue jadi artis, begitu di sini ketipu kayak gue misalkan gitu. Gitu kan. Bayangin berapa banyak gitu talenta-talenta mereka yang luar biasa. Oke. Gitu. Terus begitu pas di sini, oh ternyata kayak gini ya. Gue harus begini dulu, gue harus begitu dulu. Padahal enggak gitu. Seni itu ya kita tinggal nongkrong aja, ngumpul. Kita bikin lagu yuk. Gimana ya? Oh kalau tambah ini gimana ya? Oh kalau tambah itu gimana ya? Itu kan asik. Gak usah, lu pop aja ya. Lu dangdut aja ya. Ngapain gitu. Iya. Karena memang seharusnya seni ya nggak ada batasan ya, mau seni apapun ya. Seni apapun. Maupun itu kayak gue kemarin gitu, ada kurang setuju tuh kemarin gue mau datang ke KMI ya. Ada satu namanya hyper lokal apa gitu. Jadi kesannya kalau yang dari dalam daerah-daerah sebutnya hyper lokal. Gitu. Apa emang kan sama aja, sama gue juga sama, berarti gue juga lokal. Gitu. Iyalah kan kita juga lokal ya. Nah itu istilah-istilah itu yang membentuk adalah industri sebenarnya. Sebenarnya orang-orangnya pengen aja ya, cuman karena ya biasalah. Iya terus ngeliat lagi, acara misalkan atau siapa, dilihatnya tuh, ini viral nggak? Baru dilirik. Oh iya, kalau itu mah iya. Harusnya kan dilihat, ini bertalenta nggak? Dia bisa bikin karya sampai sehebat ini. Disupport harusnya. Bukan malah dilihat angka. Kalau dilihat angka mah joget-joget di TikTok juga angkanya banyak. Eta. Gitu. Tapi bukan berarti yang joget-joget di TikTok angkanya banyak nggak punya value juga. Ada juga pasti. Makanya. Jadi beda lah maksudnya. Jangan sampai ngelihat number melulu. Sekarang itu banyak yang melihat number ya. Kalau gue bener-bener nggak ngelihat number, mungkin yang nge-like gue sedikit, nggak tahu yang nge-DM gue banyak. Kata siapa sedikit? Maksudnya kalau gue gitu, banget. kalau gue tuh bener-bener sampai bukan lupa sih, gue juga gaptek ya. Kalau orang kan bisa dihilangin nih, dia kok nggak kelihatan like-nya gitu ya. Bisa dihilangin. Kalau gue mah kan nggak tahu, jadi cuek aja. Mau ada yang 10, mau ada yang 1000, mau ada yang berapa, gue nggak terkontaminasi sama itu gue. Ya itu idealnya. Itu bukan idealis, tapi ideal. Iya, karena menurut gue bukan itu sih maknanya untuk bermusik, bukan itu juga menurut gue gitu. Omongan lahir di saat digital belum ada juga. Nah itu. Gitu. Emang belum ada ya? Belum ada. Iya. Kan masih CD, masih piringan. CD teh. Compact disc. Iya belum. Kalau aku transisi RBT. Waktu pas udah mulai digital tuh udah RBT? Iya. Udah nggak ada fisik? Udah mulai tutup toko-toko CD. Oh berarti benghar pisan mun RBT mah. RBT tuh gila loh waktu yang itu ya. Yang benghar label. Oh iya. Iya benar. Gitu. Oh iya. Sekarang RBT nggak ada. Udah nggak ada. Tempat kaset nggak ada. Sekarang udah streaming. Streaming nggak tahu. Satu streaming berapa? Sehari aja udah banyak banget. Abu-abu ya? Udah abu-abu. Gitu loh. Jadi sedih banget sih industri musik sekarang. Sedih banget. Berarti apa yang dicari? Panggungan. Ya kan? IO nyarinya yang... Oh, IO bang ngeliatnya ke streaming? Ya. Streaming bisa di-boost juga. Aduh. Bukan nggak bisa di-boost. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau menurut Cita sendiri, ya orang seni harus nyanyi, orang seni harus berkumpul, taruh di meja, yuk kita sama-sama. Kita bikin semua apa yang mau kita bikin. Iya, nggak usah. Lu penyanyi ini, lu ini, lu gini. Kalau gitu kita bikin sesuatu abis ini. Bener ya? Kita kumpulin tuh musisi-musisi. Iya. Sok bangga. Hayu gitu kan. Iya. Ayo kita pegangan tangan gitu. Iya. Jangan malah dipecah belah, jangan mau dipecah belah. Iya benar. Karena tapi juga wajar juga mereka bisa dipecah belah karena peseni itu nih, pelaku seni itu enggak juga. Bukan. Semuanya pakai hati. Kan bikin lagu pakai hati.
Iya. Sekarang pakai AI. Iya lagi. Betul. Iya. Tapi kan pelakunya Pakai hati. pakai hati. Jadi kalau bapak baper, Seta gini. Iya sih itu. Aduh. Baper sebenarnya. Benar. Padahal kalau mimpinya cuma satu di seni, industri musik di Indonesia bisa keren banget. Karena apa? Aku melihat banget banyak orang-orang luar yang nyari marketnya di sini. Tunggu ya sebentar ya. Saya kenapa jadi kayak, iya Mama Cita. Kamu Kan tuh- aku bilang, maaf ya Om, aku Nggak jadi apa-apa. sotoy. Aku bilang gitu. Bagus. Jadi maksudnya kamu isinya banyak sekarang. Punten ya. Gue banyak ketemu sama penyanyi atau apa yang nggak ada isinya. Ya mereka penyanyi aja udah. Kalau kamu memang udah isinya udah dalam ini, udah banyak ini. Dark apa? Enggak, bukan. Pemikir sekarang. Jadi kamu berpikir dan kamu perpikirannya udah beyond yang harusnya cita-cita. Beneran memang harus nggak di situ lagi kamu. Kalau kamu masuk di situ, kamu udah langsung konflik of interest sama ini. Diri sendiri, Nggak bisa. sama hati sendiri. Pemikiran kamu udah, di atas label. Iyalah. Iya bener, di atas Bisa label. aja. Lah, sekarang label cari apa? Cari duit. Nah, kan di atas label berarti. Bener nggak? Label mah, ini nggak usah pegangan tangan, yang penting dapat duit. Nah ini. Sayang, 200 berapa jiwa penduduk dan orang luar datang ke sini buat nyari market sini, termasuk Korea. Korea ngambil marketnya sini. Kenapa nggak kita buat market buat keluar? Karena berapa jiwa di sini. Jadi saya terangin Masyarakat ya. kita tuh konsumtif. Jadi saya keterangin ya. Ini sebenarnya di kita itu orang mengambil market dan data orang-orang kita untuk keluar. Harusnya pemerintah membatasi itu. Ya, Membatasi dia punya market sendiri. Kalau misalnya dia mau masuk sini, data lu juga harus ada di gua. oh iya dong. Sebenarnya harusnya begitu. Dan kalian tahu musisi itu di sini harga misalnya nih 1 juta viewer atau 1 juta streaming dapatlah bangsa 1 juta perak gitu. Di sini 1 juta streaming mungkin dapat 10.000 perak. Iya. Udah dibandel Om. Dia tiernya dibedain. Liternya beda. Tier Amerika, tier ini, yang kita kecil banget. Dan ini sebenarnya bisa di upgrade. Itu tergantung pemerintah loh. Pemerintah, Ya, iya dong. lu nggak bisa masuk perusahaan ke sini kalau tier gue segini. Sebenarnya harusnya bisa. Bisa. Tidak. Kalau pemerintahnya. Bukan. Pemerintahnya dapat kickback. Udah permainan. Tapi ya udah. Tapi gue butuh, memang gue seneng kalau ada orang-orang yang berpikiran seperti kamu ya, untuk pure memikirkan nasib para pekerja seni gitu ya. Karena nggak banyak. Banyak pun beralih karena Iya. kebutuhan tadi. Iya. Kalau memang masih ada yang begitu ya, makanya gue bilang kayaknya kita harus bikin sesuatu yang buat teman-teman atau buat yang lain untuk bisa dapat apalah gitu, at least. Masalahnya tuh gini, kalau menurut aku sih ngelihatnya banyak musisi-musisi atau banyak pelaku musik atau pelaku industri di seni itu tidak membuat dirinya seperti produk atau IP gitu. Jadi kejar kalau lagi shining gitu, kejar nyanyi sampai hangus gitu. Abis itu udah hilang, terus ada lagi yang baru. Jadi cepet banget. Iya ya, benar. Tapi kalau melihat sudut angle-nya luas, ini produk mesti dibuat seproduk mungkin. Produk kan dijaga secara namanya, Dimonetize terus ya. monetize-nya, verifikasinya benar. Kalau mau ngambil produk ini, coba ke depan 10 tahun bahaya apa enggak kan gitu. Luar biasa. Prosesor ya kamu ya? Asesor. Tapi benar, Jadi, kamu benar. Kenapa cita-cita nggak ngambil kerjaan saat itu selama hampir 5 tahun? Benar-benar nggak ngambil. Nggak ngambil, ya karena aku berpikir
itu bahaya kalau aku mau buat Cita Rahayu. Itu bahaya, lu mau double standar, lu mau cita-cita apa Cita Rahayu sih? Gitu kan. Makanya ketika pas Om ngeliatin lagu aku, ini 3 lagu dijadiin satu. Iya, iya. Lu niat banget ya? Iya, niat. Oke, gini, kita balik lagi sini. Kamu tuh bikin sama Didi untuk musik itu, dibikin sekeluarnya, maksudnya dengan konsep ya pasti ya. Konsepnya juga sekeluarnya juga, yang lu mau aja udah terserah. Nggak common karena gue lihat. Atau pengen membuat perubahan supaya orang ngelihat lu perubahan? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Sebenarnya satu, aku ngelihat gini aja deh, podcastnya Om tuh konsisten banget. Konsisten, udah pasti jadi. Gitu kan. Gue setuju itu. Konsisten, udah pasti jadi. Nggak pasti. Pasti jadi kalau konsisten kan gitu. Ya. Cuma di antara konsisten dan pasti jadi ini ada proses kan. Betul. Mau nggak prosesnya? Cuman mau apa enggak berarti ya? Iya. Mau berdarah nggak? Mau bleeding nggak? Mau sabar nggak? Ya. Mau sadar nggak? Mau jujur nggak? Mau ikhlas nggak? Jadi nggak jadi. Saya terharu loh ini. Luar biasa. Terus. Ya prosesnya itu nggak ada yang tahu kapan jadinya kan. Nggak ada yang tahu. Tapi prosesnya dinikmatin. Kalau prosesnya dinikmatin, bisa jadi cepet. Bisa jadi. Karena nggak ditunggu. Karena nggak ditunggu. Tuh. Yang kedua, kenapa Cita Rahayu? Karena menurutku ya udah habis aja. Udah habis apa nih? Secara industri udah banyak banget. Di sini pop juga banyak banget penyanyi pop. Gitu. Di sini apalah kata sekarang bilangnya senja juga banyak banget. Senja. Gitu kan. Terus Berarti menurut lu adalah setiap orang punya masanya, setiap masa punya ada orang. ada orangnya. Yang penting jadi diri sendiri aja. Jadi nggak peduli apa kata orang. Oke. Kita udah tahu sekarang kenapa Cita-Cita balik lagi menjadi Cita Rahayu. Oke. Cita Rahayu adalah orang yang sudut pandangnya udah berbeda jauh. Walaupun waktu di Cita-Cita lu tidak mengerti ini, tapi merasakan yang tidak seharusnya. Pada saat ini sekarang sudut pandangnya berbeda, konsekuensinya juga kamu tahu. Terus juga berdarah-darah juga. Berdarah nggak karena aku nikmatin. Nikmatin. Menurut orang berdarah-darah. Iya, kita yang global ya. Kalau kita kan tidak menunggu, kita menjalankan. Iya. Kalau menjalankan kan nggak berasa. Iya. Di sini pernah nggak ada terbesit dari sini nih, pas lagi gini nih, Lagi proses. tiba-tiba ada masalah yang, let's say kita keuangan lah, atau apapun dengan popularitas apapun lah, yang terbesit, aduh apa gue gini lagi, pernah nggak gitu? Enggak. Enggak. Udah berapa tahun? Sekarang itu berarti udah 6 tahun. Oh, udah lewat berarti ya. Udah 6 tahun. Tidak pernah pengen gitu, enggak ya? Enggak. Atau kediskus berdua gitu? Enggak. Boleh nggak gini lagi? Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Aku oke. malah lebih ke kalau bisa ada penyanyi nama penyanyi Ikro Maulana Oke. di tempatku juga gitu. Udah lu aja deh yang jualan. Lu aja yang jadi. Lu mesti jadi nih pakai ini nih. Lagunya begini. Nah, ini industri dah. Gitu. Berarti buat lu adalah Cita-Cita itu Allah kasih jalan itu supaya lu punya ada di industri ini dan berbuat seperti ini. Menurut lu seperti itu ya? Menurutku mungkin lebih dibilang perjalanan hidupnya Cita mungkin Allah kasih harus begitu. Ya karena kalau misalnya lu bukan Cita-Cita nggak bisa begini. Nggak bisa. Ya makanya itu adalah gift memang dari Allah untuk mencapai ke sini kan. Iya. Satu, aku nggak ngerasa gift, tapi secara dari perjalanan aku ngerasa karena aku berpikir Allah tuh nggak perlu diyakin-yakinin.
Karena emang udah ada. Iya. Dan itu di sini gitu. Gak usah ngomongin yakin Gak ya. usah ngomong yakin. Gue yakin Allah. Gak usah, emang udah ada. Tidak perlu validasi. Iya, makanya pas ada momen gak ada uang pun, aku yakin setiap aku butuh pasti ada. Pernah nggak momen teboganan naon di? Pernah? Pernah. Ngerasain? Iya, Oh iya. pernah. Terus gimana taduaan? Santai aja gini. Udah yakin aja sama Allah. Besoknya tiba-tiba ada orang ngasih rokok, ngasih makan, ngasih apa. Oh iya? Iya. Gak kenal. Oh iya. Kadang dicokot deui. Salah mere. Salah kirim. Gak kenal. Gak kenal ya? Gak kenal. Bisa gitu ya. Makanya apa ya bahasa itu Udah lewat dari aku yakin lagi nih. iya gitu. Karena pasti ada. Itu suatu kepastian. Yang bahaya itu kalau cemas. Cemas. Oh iya. Ini cemas ya. Cemas Iya. tuh itu bukan cemar lain. Lain cemar. Cemas. Jadi cemas. Oke. Aduh besok gue gimana ya? Iya. Aduh. Itu bahaya. Gue tuh masih ada suka kepikiran begitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Memang gue juga tahu itu. Aduh nih tinggal segini duitnya. Yang bahaya itu takut ngeluarin uang. Iya benar. Kalau itu gue merasakan. Keluarin aja. Keluarin Nanti aja. datang lagi. Benar. Saya pernah malah uang saya sumbutin ketahuan juga. Uang apes. Udah disumbutin ketahuan juga. Iya. Ini uang apa nih? Di laci. Uang apes. Kok apes? Itu udah kesumbutin ketahuan juga. Nah di trilogi laguku itu ada judulnya Sang Penghancur. Itu tentang duit. Itu tentang duit. Yang bikin kita berantem sama keluarga apa? Duit. Sama teman, sama sahabat, sama orang yang paling disayang. Duit. Makanya ada Dewa Mamut dulu. Dewa apa? Dewa Mamut. Mamut. Kalau dia jalan tuh langsung Dewa Mamut tuh. Orang-orang gini. Oh iya? Iya. Dewa Mamut. Kagak usah dikejar duit itu. Iya. Tapi diusahakan. Berusaha aja. Nggak Usaha usah aja. terlalu ambisius. Ininya nggak usah dikejar. Oh, oke. Gitu. Jadi ya udah, yang jalanin apa yang ada, ya itu rezekinya. Tapi nggak berpasrah juga, nggak kayak nggak ngapa-ngapain, ya salah juga kalau nggak Gue nggak ngapa-ngapain. ketemu dulu secita-cita kayak gimana ngomongnya. Gue tahunya jadi gini. Gue tahunya dulu ada Karena belum ketemu di- cita-cita. Iya, gue nggak tahu cita-cita kayak apa ya. Gue tahunya Cita Rahayu. Jadi gue nggak tahu apa. Kalau gue ngelihat nih nanti gini, abis ini gue akan ngelihat yang dulu. Yang dulu itu palsu. Iya, makanya gue akan ngelihat Yang dulu. dulu tuh Jika nanti pantas ngomong gitu. Gak tahu. Karena memang tahu. Karena memang tahu cita-cita itu memang harus centil, musiknya gitu. Ya udah aku berlaga begitu. Acting. Ya makanya capek. Ya karena mau gimana? Tapi gue bersyukur dong ketemu lu sekarang yang bukan yang acting lagi. Ini nih. Aku yang bersyukur ketemu Om. Ini disebut cita-cita to. Apa aja boleh, cita to oke. Aku bersyukur semenjak jadi Cita Rahayu, temenku makin banyak. Alhamdulillah. Aku makin bahagia, bisa nongkrong, bisa santai, bisa banyak waktu. Mau bangun jam berapa terserah. Mau siang tidur lagi boleh. Mikirin orang, nggak mikirin diri sendiri. Nggak mikirin pakai baju apa. Udah bebas. Kalau dulu kan, terserah. hari ini pakai baju apa ya? Aduh, yuk. Sehari harus pakai ini, besok jangan lagi ya pakai bajunya. Ribet. Gue juga kaget pas datang, lu tuh cuek gitu, terus pakai sepatunya juga bukan yang, ya kan? Pakai sepatu cats. Ceper. Cebol kan. Ceper nih. Perasaan janggung pisan gitu. Kan saya pakai cats om. Oh ya oke. Tapi terus sih. Seneng banget jadi diri sendiri. Ya, kamu udah beda sih. Ngomongnya udah kayak orang biasa aja sekarang. Tapi mungkin kalau kita ketemu pas cita-cita juga ya sama begini aja.
Emang gitu aja? Kalau nggak ada ngobrol biasa kamera. gitu ya? Kalau nggak ada kamera. Oh iya, iya sih. Mungkin lebih dark lagi kalau gue bisa. Karena nggak happy kan ini kamu. Kalau kamu sekarang kayaknya ketawa terus senang, happy ya. Happy banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dicari itu adalah bahagia. Makanya gue bilang semoga bahagia terus. Karena Tapi kan ada orang yang bahagianya ada uang, ada banyak, ada popularitas. Nggak gitu juga. Ada. Nggak juga gitu juga. Ada sih, cuman dia kan ya dia nggak tahu aja bahagianya kayak apa gitu. Iya. Kan banyak high income juga kan high risk juga. Iya. Pasti. Jadi Bener. ya risk kan pasti membuat kita tidak bahagia ya. Kita mah yang penting cukup lah. Cukup buat beli mobil. Cukup. Mereka luar negeri cukup. Itu cukup aja. Masalahnya udah kenyang. Udah kenyang betul. Udah kenyang ya udah gitu. Aduh, alhamdulillah. Ya semangatlah buat orang-orang yang masih mengejar itu. Tapi gini. Semoga mendapat kebahagiaan. Gue seneng dengan lagunya. Karena biarpun mungkin sebagian orang akan bilang itu lagunya berat atau segala macam, cuman yang gue senang adalah otentik lagu ya. Lagu itu kan sebenarnya adalah notasi. Lagu itu kan adalah notasi digabungkan dengan lirik. Akhirnya menjadi satu lagu. Lu tidak mengabaikan itunya. Lu tetap nadanya tuh misalnya gue songnya gitu ya. Songnya tuh masih enak. Harmonis tetap. Buat didengar tuh enak. Yang ngeganggu mungkin orang ngelihat berat adalah make up-nya. Ada suara dub-nya kayak misalnya lo-fi lu bikin. Jadi ada yang harus ketukan di sini, lu geser dikit ke sini jadi dedek gitu. Itu mungkin orang yang nggak akan kok gini ya gitu. Terus ada suara tiba-tiba apa di belakangnya gitu kan. Sama mungkin nggak standar aja. Kalau standar dunia kan frekuensi di 440. Lu 4 berapa? 432. Waktu di Mantra Mantri gue 440, gue tambahin lagi terus jadi 420, gue tambahin 420. Bohong lagi. Jadi terus temponya dari yang turun tiba-tiba naik. Gitu. Oh, karena lu ngambilin Damina Tiladanya kali dari nada ini kali ya. Jadi kan dia suka turun terus suka drop. Gak juga sih. Gak juga. Emang bebas aja. Bebas aja. Terus tapi ada healing frekuensinya juga. 432 tuh bagus tuh. Iya. 432 bagus. Ada 417 juga. 417 itu tapi kerendahan. Oke, jadi lagunya yang Cita Rahayu itu memang enak denger waktu malam dan pakai headset. Iya. Ini healing ya, frekuensi healing ya. Iya. Oh, ini bisa juga nih pasang lagu itu untuk orang-orang yang lagi kena sakit tuh, enak tuh. Bisa tuh, bagus tuh. Memang untuk itu. Iya kan? Iya. Karena gue pernah membaca teori ada satu rumah sakit yang dia mencari lagu yang untuk menyembuhkan. Gue bilang menyembuhkan. Pakai ubar ya. Enggak tadi pas gue iya ada satu frekuensi yang bisa menyembuhkan badan. Dan bukan satu. Banyak frekuensi untuk menyembuh. Ada yang untuk detox, ada untuk anxiety, ada untuk sampai ke yang dalam-dalam. Untuk kurus ada nggak? Susah. Ada untuk penyakit dalam, ada. Mungkin yang untuk kurus juga ada. Lagu cuman gini, stop makan. Ulah ngemil. Stop makan. Ulah ngemil. Tapi musik itu dari dulu memang untuk ritual penyembuhan. Betul. Kalau itu betul. Nada itu ada mistis sebenarnya. Dia dulu buat pujian, buat apa segala macam. Iya. Makanya kok sampai dibilang musik haram tuh aneh. Itu udah ada kepercayaan yang itulah ada. Cuman gua nggak di situ. Iya makanya kan. Yang haram itu kalau nggak ada job sebenarnya. Nggak ada kerjaan tuh, saya di rumah aja kerjaan. Tapi di rumah kalau seneng juga kenapa enggak? Iya, asal makan. Tapi bener loh, gue tuh sekarang jarang kemana-mana. Pasti. Kan gue bilang gini, kok gue di rumah mulu ya, kerjaannya datang ke rumah. Iya. Sekarang kok gue nggak pernah kemana-mana ya? Oh mungkin ini doa gue dulu, gue pernah berdoa kali pengen enak banget ya. Kalau kerja di rumah gitu kan. Nah makanya apa yang kita hadapi hari ini mungkin ini adalah doa kita lalu, kita nggak pernah. Iya. Iya kan? Kita nggak pernah tahu, lupa bahwa kita pernah berdoa pengen seperti sekarang. Benar. Itu benar. Yang paling penting adalah setiap hari bersyukur. Ya, kalau bersyukur terus kaya.
Asli. Asli dah. Bogaya alhamdulillah. Bogaya alhamdulillah. Iya, Gitu loh. sekecil apapun disyukurin. Iya, benar. Bukan disyukurin lu. Saling sapa juga. Sapa lo. Saling sapa begitu. Disyukurin. Yang keluar, alhamdulillah. Iya. Ada masalah, alhamdulillah. Betul. Masih ada masalah. Banyak orang yang nggak kena masalah. Iya. Banyak. Yang nggak kena masalah. Banyak yang nggak kena masalah. Kalau ya harus ada masalah lah kalau orang. Iya, kalau dia nggak ada masalah terus dia akan lupa diri kan. Betul. Ini saya nggak nyampe ke situ. Lu mau neko rupanya. Mau kemana nih? Oh, ke situ arahnya. Iya benar. Iya, dia akan lupa diri. Lupa kalau dirinya itu manusia, karena setiap manusia punya limitasi. Ya, tuh. Hai para pejabat. Segeralah bertobat, koruptor. Kalau kata Pak Prabowo bertobat, kalau saya sih mendingan saya tembak. Kita ngomongin politik sekarang. Wah, langsung ke politik. Wah, ayo semangat. Gue mah nggak ngerti soalnya. Bukan nggak ngerti kali, nggak mau tahu. Bukan, saya nggak ngerti, takut salah ngomong nanti mensrea lagi. Menurut keyakinan saya ya. Walaupun aman Itu ya. sahabat gue tapi siapa? Paji oke. Aman, udah di luar dia. Aman dan juga. Oke, sama terakhir gue mau nanya. Kalian berdua ini sekarang tetap DJ aja kalau sama musik suami? Tetap ngemusik. Atau ada kerjaan lain? Ada kerjaan lain. Ada kerjaan lain. Kamu? Aku ya ngerjain musik. Ada kerjaan lain? Ada. Nah ya udah. Olahraga. Bisnis gitu? Ya di musik. Jadi sistem Nggak yang mau usah butik. Anjing. Terus apa ya? Toko gitu. Gak Kan perempuan salon gitu. Nggak ya? Perempuan tuh apa sih? Iya, perempuan paling baju, hijab apa gitu kan. Belum ada sih. Belum ada. Belum ada, jujur aja. Kalau aku lebih seneng ngejalanin si bisnis musiknya itu. Walaupun belum jadi bisnis Oke, ya. sekarang jelasin bisnis musik yang lu jalankan apa? Gotong royong. Kayak desa nih. Gimana? Aduh, salah nih ntar ngomong. Salah nggak nih? Enggak apa-apa. Kan namanya juga kan keyakinan saya. Keyakinan saya, ya kan ikut mensrea nih. Menurut keyakinan saya, Iya. industri musik itu harusnya pakai marhain. Marhain, oke. Pakai marhain. Ini bukan ke politik ya. Ya. Kita yang buat sawahnya, kita yang buat cangkulnya, kita yang nyangkul, kita yang dapat hasilnya. Kita itu bukan kita sendiri, tapi kita gitu. Jadi itulah rantainya di situ. Ketika pas dapat, everybody happy. Pokoknya lu mengikuti adalah rata lah semuanya. Rata, semuanya rata. Gak ada yang lebih dapat lebih besar. Nggak ada yang kayak lebih yang besar. waktu itu Nggak. 3 rumah lu nggak? Ya. Kapitalis. Kapitalis. Oke. Gitu. Jadi lebih ke komunal lah. Komunal. Lu berarti nggak mengitu. Jadi apapun yang lu produce, lu tidak ada. Lu dapat segini ya, gue dapat segini. Enggak ada. Nggak ada. Bahkan kita nggak mau ada investor segala macam. Kontrak Kontrak untuk Kontrak menjaga pertemanan. Oke. Kalau dia Tapi manajemen nggak ada ya? manajemen nggak ada? Nggak ada, bebas. oke. Jadi kita cuma buatin. Kayak Ikrom itu manajemen. Nggak ada. Jadi dia bebas mencari manajer siapapun. Kalau manggung, lu potong? Nggak Enggak juga. juga. Dapat apa ya? Ya tergantung kalau dia mau ngasih ke kita sok silakan. Itu Manya sih ente ngasih gitu kan. ngasih syukur nggak masa iya. Ya. Kumaha we lah. Iya, tapi kalau dia mau pergi ya silakan. Oke. ngerti Karena gua, people ngerti. come and go. Ngerti. Berarti lu mah udah nggak di situ lah tempatnya. Maksudnya lu udah bukan itu. Tapi yang tetap penting lu kita berbuat, jagain. lu jagain yang sesuai. Jagain. Kalau dia bagus ya ikutin seharusnya. Kalau nggak ya terserah. Gitu aja.
nggak seharusnya juga kan, nggak ada yang harus dan nggak harus. Oke, menurut lu gitu ya? Ngeflow aja. Sedap. Flow aja, men. Ngeflow aja, santai aja gitu kan. Yang jadi enggak. Oke. Kadang-kadang kita udah Effort. bikin konsep, nggak taunya nggak jadi. Iya. Gitu kan. Ya udah ikutin alurnya. Kalau udah jadi, alhamdulillah kita senang bareng-bareng. Kalau enggak juga ya udah. Tapi di dalam sistem itu, bersistemnya itu bukan yang mengikat jatuhnya. Tapi lebih ke biar kita nggak berantem nih nanti ketika ini jadi. Oke. Ya, ini jadi ini ya apa? Ini jadi duit misalkan ya, udah ini jadi duit, ini jadi sesuatu, kita nggak berantem, udah ada angkanya di situ. Ya, ya udah bagian. Iya, di itu sini. mah patokan aja ya. Patokan aja gitu. Makanya aku buat kontrak pun ke temen-temen di 45 itu nggak ada yang namanya pasal kerahasiaan tuh nggak ada. Oke. Bebas silakan. Ini apa itu namanya? Pasal apabila melanggar Melanggar apa nih? melanggar kontrak ada ininya. Ada kalau Ada itu. tetap ada. Kalau itu tetap ada, tapi kerahasiaan nggak ada karena apa yang perlu dirahasiain? Ya. Gitu kan kalau di kontrak-kontrak lain kan pasti ada pasal kerahasiaan. Ya nggak ada. Karena buat Cita, buat Mas Didi, buat di 45 ide mah nggak ada. Oh, namanya Nggak ada. 45. Iya. Oke, 9. Saya senang angka Kita 9. Saya 72 soal lahir, 9 juga. Iya bener juga. Kayak Om lah, Om ide nggak ada habisnya kan? Iya. Ide tuh setiap hari ada kan? Iya. Bagi umat yang mau berpikir. Oh, iya benar. Harus yang berpikir ya. Kalau Iya. yang nggak mikir susah. Iya susah, idenya mentok. Jadi jangan dihitung ide mah pasti banyak. Keluar aja ya. Ya udah. Asal dikeluarin. Iya, asal dikeluar. Iya dong. Bener. Ide banyak kalau nggak dikeluarin ya jadinya orang nggak tahu juga dia punya ide. Iya. Nah udah dikeluarin, dibungkus, dijalanin dengan benar kan? Lu yang gitu. membungkus, menjalankan dengan benar, itu ininya lu lah. Concern aku Partnya sekarang ya. gitu sih. Oke. Concern aku yang penting sekarang support banyak seniman-seniman, apalagi yang di daerah nggak punya modal, terus pengen rekaman. Ayo. Ada Instagram ya? Apa? Kalau orang mau menghubungi ke Instagramnya bisa. Ada email, ada Instagram, ada semua. Oke. Berarti nanti gua pasang ya Instagramnya buat 45 itu. Ya langsung rame, langsung. Gak juga, kita lihat dulu. Oh emang ini cocok, ya kan bisa. Kalau semua bisa juga. Liar. Jadi rea. Jadi, Jadi sibuk. dipasin juga gitu Iya, kan. iya. Karena kan pengennya gini, jangan banyak-banyak. Oke, kualitas sedikit ya. tapi kualitas. Iya. Gitu. Iya. Ngartos saya. Oke, tapi ini gue sih seneng dengar konsep lu. Lu sangat, menurut gue ya kalau bahasa gue mah CSR banget lu. CSR banget nih. Ya Aku kan? CSR aja gak ngerti sumpah Om apa itu CSR. Kalau lahir gitu kan CSR. CSR. CSR itu Om. Ya CSR maksudnya kemanusiaan lu memang pengen berbuat sesuatu yang udahlah, gue jalanin aja, gue bantu orang. Lu kan juga salah satu yang membantu. Ya intinya kalau mau bantu orang mah nggak usah pikir feedbacknya lah. Kalau mau bantu Betul, bantu. Betul. Terus ada orang bilang, kamu terlalu baik. Enggak, baik mah baik aja. Ya, kalau baik mah baik aja. Nggak Saya usah tuh baik loh. Naik motor, soalnya bikers. Kalau mau jadi orang baik, jadilah orang baik yang baik banget. Kalau mau jadi orang jahat, jadi yang jahat banget. Jangan aja. nanggung. Jangan ya. nanggung. Jangan nanggung, betul. Itu sifat Scorpio seperti itu. Iya. Scorpio. Jahat-jahat banget, baik-baik banget dengan sekalian. Iya, jangan nanggung-nanggung. Jangan Kalau buat abu-abu. aku ya sama aja lah. Kita semua hidup kayak begitulah. Kalau mau jahat banget, ada orang jahat banget. Itu kalau mau baik ya jangan nanggung. Betul. Wah, saya banyak tercerahkan hari ini. Ih, jadi nggak enak sih mau pulang deh kalau gitu nggak enak. Enggak, Malu, bukan, ya bukan. Allah. Bukan soal pandangan ya. Pandangan kan beda-beda. Apa sebutnya kalau zaman sekarang ngetopnya? POV. Oh, POV. 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 Kita mah orang Sunda. Jadi kita tuh, oh iya, POV itu kita bisa sudut pandang tuh dari sini macam-macam nih ngeliatnya. Jadi kita memang harus tahu juga sudut pandang di sini. Kalau kita dari sini terus kayak mainnya kurang jauh gitu.
Ya kan, kita ngeliatin, iya juga ya, ada benernya juga ya, di sini juga ada benernya juga. Tinggal kita yang milih mau yang mana kan sebenarnya itu kan. Iya. Tinggal milih aja. Sebenarnya kan hidup itu pilihan. Betul Tapi sekali. bebas memilih. Makanya nggak ada yang harus dan nggak harus. Cita Rahayu luar biasa. Cita Rahayu. Cita Rahayu. Hayu mulu pokoknya orangnya. Ayo. Hadir, ayo. Tapi thank you, lu datang ke sini, gue udah seneng. Aku yang Salam makasih. buat suami. Aku merasa terhormat dipanggil di sini. Ketemu sama senior. Senior. Aku sampai gini pas ditelepon, Om serius mau manggil aku? Aku tuh penyanyi dangdut Om, gitu. Aku dulu penyanyi dangdut serius, bener kan? Iya. Tapi bukan serius kali ya, solo ya. Aku tuh sampai nggak pede. Enggak, tapi Panggil kan kesini. kamu nama kamu di dunia permusikan kan ada. Jadi siapapun yang, tapi memang gua ambil itu yang dari tahun 80 sampai 2010. In between itu pasti gua akan undang. Jadi memang dia pernah berkarya dan bagus di situ, pasti gue cuma pengen tahu kisahnya seperti apa sih orang-orang hebat ini gitu. Gue cuma itu aja. Oh ternyata begitu loh. Ternyata itu memang dari hampir semua nggak gampang mencapai ini tuh nggak gampang. Apalagi melepaskannya. Nah ini kamu nih baru dapat nih melepaskannya itu lebih nggak gampang lagi. Iya, sebenarnya bukan lebih melepaskan sih, tapi menerima. Bisa menerima itu. Menerima sebetulnya. Kalau melepaskan lebih berat. Ya. Melepaskan ya lepas tuh Karena pasti kamu ada udah, amarah gitu kamu kan. udah ngomongnya udah menerima, udah beda lagi konsep itu. Iya. Kalau melepaskan kan memang ada sesuatu yang hilang kan pasti kan. Iya, kalau melepaskan kayak ada yang hilang, tapi kalau nerima tuh ya udah kayak nggak ada apa-apa. Memang kita nerima diri kita gitu. Tuh, apa sih susahnya kalau aku ngomong sama kamu terima aja? Ya, sampai ada kata-kata terima apa adanya. Terima apa? Kayak ada cerita gini, kayak ada di bercanda ya. Ada nenek-nenek ngomong sama kakek-kakek. Ngomong naon? Aku nyesel tahu kawin sama kamu. Ternyata kamu teh nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Sekian puluh tahun saya teh nggak punya apa-apa gitu. Kirain teh punya apa? Karena udah bilang kata si kakek saya dari awal, you are my everything. Itu bukan anak kan mana? Jadi si kakek mah jujur, neneknya aja salah tangkep. Ekspektasi membunuhmu. Padahal Salah jujur, tangkep, padahal makanya jujur. ya. Kalau kalian ada yang bilang gitu, engkaulah segalanya, kade, kade. Sampai tahu dia benar-benar nggak punya apa-apa, cuma lu doang. Bener nggak? Bener dong, gitu. Kamu adalah sebagian yang saya punya. Oh, ada punya apa lagi nih? Jadi gitu. Kamu adalah segalanya. Itu bukan anak, Ini anjing. lucu. Ini lucu banget. Aduh. Ini lucu banget. Thank you banget. Aku Terus makasih. sama gue berharap lu bukan konsen, apa lebih ke konsisten. Karena yang tadi gue bilang, yang kamu bilang juga, konsisten aja terus. Kita tahu market kita di mana, karena semua produk ada marketnya. Iya. Nggak mungkin nggak. Cuman orang harus tahu ada ini di sini nih. Nah itu cuman itu aja kan. Itu Kita aja. tunggu aja sabar, kita mikirin. Itu aja. Gak usah dipikirin yang, wah kok lama ya. Nikmati betul. prosesnya. Prosesnya itu loh yang luar biasa. Nah, sekarang nih gue suka puterin video klip di sini. Mau video klip yang mana? Apa yang 3 tadi? Apa ada? Bebas. Mau yang mana? Apa namanya? Yang titik 3. Titik 3. Titik 3 panjangan nggak? Nah, makanya. Enggak kan gue ambil cuplikan. Oke. Mau yang mana? Yang Niscaya Nirkala boleh. Niscaya Nirkala. Nirkala. Iya. Nirkala itu apa sih? Sebetulnya itu cuma kayak apa ya? Niscaya kan percaya. Saya. Nir tuh nggak ada. Oke, oke. Kala itu waktu. Percaya terus Tidak nggak ada ada waktu. waktunya. Aneh ya. Nanti panjang lagi kalau Iya. kalau dijelasin Saya tahunya Niscaya nir itu Nirkala itu dekat. apa. Nir. Oh, nir kabel. Oh, iya, Iya kan? benar. Kayak wifi nir kabel. Iya betul. Berarti Niscaya Nirkala
gue puterin di sini. Kalian pengen tahu kan? Hah, bener Om. Serubah itu. Silahkan denger. Lu komen kalau yang setuju dan bilang komen juga kalau enggak masih sama kayak yang dulu. Lu gila. Gue bilang kalau masih ada yang sama. Gue aja kaget. Dia bener 180 derajat. Niscaya Nirkala gue puterin di sini. Gue kasih linknya ada di ini gue. Apa namanya? Awas nanti dihujat. No. Dibilangnya sesat. Kok dibilang sesat? Iya, nggak tahu. Ada yang bilang lu sesat? Maksudnya sesat gimana? Mungkin video klipnya. Video klipnya kenapa? Lihat aja ya. Iya. Malah dibilang ini video klip ada yang bilang sesat. Gua nggak ngelihat ada sesatnya. Cuma lu lihat sendiri. Kok orang gila ini ada yang bilang sesat. Oke, ini ada di caption gua ada linknya. Lu komen. Bener nggak apa yang gue bilang? Dapat sesuatu nggak setelah lu ngedenger lagu itu? Apa yang tadi Cita Rahayu ngomong, apakah sama nggak? Oh ternyata begini. Nah itu. Jadi ingat ya, sini ada Instagramnya, tapi jangan yang itu ya. Yang mana? Jadi 45 kan? 45 ntar rame. Ntar rame, oke. Ini Cita aja. Oh iya, sama satu lagi. Kalau ada yang pengen lu nyanyi, udah. Lagu yang ini nggak apa-apa. Lagu gue nyanyi Niscaya Nirkala misalnya, dia suka, gue mau dong lu nyanyi di tempat gue. Mau? mau. Kalau nyanyi yang sakit jatuh di sini? Mau dalam hati. Oke, pokoknya lihat dulu. Lihat baru membeli. Iya. Ada mantra-mantri. Mantra-mantri. Orang paling suka mantra-mantri. Mantra-mantri sebetulnya. Yang featuring sama Mbah Jiwo Tejo. Iya. Itu yang gue dengar juga. Iya. Yang gue dengar juga itu. Mantra-mantri. Jadi jangan lupa follow. Ada Instagramnya. Terus lihat ada film, ada cuplikannya. Thank you banget Cita Rahayu. Aku yang makasih. Taruh jangan prom, ini gue lagi gini. Oh iya. Lagi-lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya thank you, sukses buat kamu. Sukses juga. Saya senang kamu bahagia terima sekarang kasih, dengan Om. yang kamu lakukan. Wah, itu yang paling penting. Amin, terima kasih Om. Sama-sama Om juga luar biasa baik. Amin. Keren banget Om. Semoga Om sehat Itu yang paling penting. dan selalu support musisi-musisi. Amin, insya Allah. Selalu, apalagi support kita semua. Amin, insya Allah. Nanti kita harus bikin sesuatu ya. Terima kasih. Oke, buat kamu yang nonton sampai habis, thank you banget. Appreciate banget. Jangan lupa follow semuanya, terus nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye. Keren.